Dari pertanyaan tadi, kalau sebuah perusahaan mau merubah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perusahaannya dan sifatnya urgent misalnya, apakah bisa dibuat SK atau surat keputusan yang sifatnya merevisi peraturan perusahaan tersebut? Kita akan menjawabnya di video ini, tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Oke, pada prinsipnya perubahan sebuah peraturan perusahaan selama tenggang waktu berlakunya peraturan perusahaan itu yaitu selama 2 tahun oleh undang-undang itu dimungkinkan atau diperbolehkan saja. Tapi tentu saja ada beberapa persyaratannya. Kalau mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, syarat itu pada prinsipnya ada dua. Yang pertama, harus ada kesepakatan di antara pengusaha dan pekerja untuk melakukan perubahan peraturan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, perubahan peraturan perusahaan itu harus mendapat pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan. Sama seperti ketika perusahaan melakukan perubahan ketika jangka waktu peraturan perusahaannya habis. Dan begitu juga sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan, khususnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan dan PKB, perubahan peraturan perusahaan sebelum jangka waktu berlakunya habis itu dimungkinkan. Di peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini peraturannya itu lebih spesifik ya mengenai perubahan dan pengesahan peraturan perusahaan, di mana kalau perubahan itu menyebabkan ketentuannya menjadi lebih rendah kualitasnya dari kondisi peraturan perusahaan yang sudah ada, maka perubahan itu harus disepakati bersama di antara pengusaha dan pekerja atau disepakati juga dengan serikat pekerja. Jadi kalau perubahan peraturan perusahaan itu membuat ketentuan-ketentuannya menjadi lebih rendah kondisinya dari peraturan perusahaan semula, maka perubahan itu harus disepakati juga oleh pekerja atau serikat pekerja dan tidak hanya sepihak oleh perusahaan saja. Dan perubahan itu selain harus mendapat kesepakatan dari pekerja, juga harus mendapat pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi sama seperti pembuatan atau perpanjangan peraturan perusahaan secara umum, perubahan peraturan perusahaan juga harus mendapat pengesahan dari Disnakertrans. Kalau perubahan itu tidak mendapat pengesahan dari Disnakertrans, meskipun misalnya di antara pengusaha dan karyawan atau pekerja sudah ada kesepakatan, sudah sama-sama sepakat mengenai perubahannya, maka perubahan itu dianggap tidak ada atau dianggap tidak pernah terjadi. Dan karena dianggap tidak ada, maka secara hukum tentunya tidak mengikat. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, kalau misalnya terjadi perubahan peraturan perusahaan sebelum jangka waktu berlakunya habis, yaitu 2 tahun, apakah bisa perubahan itu dilakukan dengan SK turunan atau surat keputusan perusahaan yang merupakan turunan dari peraturan perusahaannya? SK di sini maksudnya surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur perusahaan ya, sebagai turunan atau sebagai pelaksanaan dari peraturan perusahaannya. Kalau kita menggunakan alat ukur tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, maka jawabannya tentu saja tidak bisa. Perubahan peraturan perusahaan tidak bisa dilakukan hanya dengan membuat SK turunan. Perubahan peraturan perusahaan bagaimanapun hanya bisa berlaku efektif secara hukum kalau mendapat pengesahan dari Disnakertrans. Sama seperti ketika sebuah perusahaan mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaannya untuk yang pertama kalinya, atau ketika melakukan perpanjangan harus ada pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan. Meskipun perusahaan dan karyawan sudah sama-sama sepakat atau setuju untuk melakukan perubahannya.
Kalau pengesahan itu tidak ada lalu dipaksakan dirubah, maka secara hukum perubahan itu dianggap tidak ada, dan tentunya perubahan itu tidak mengikat baik perusahaan atau pengusaha maupun pekerjanya. Dan kaitannya dengan SK turunan atau surat keputusan yang merupakan turunan dari pelaksanaan peraturan perusahaannya, maka SK turunan itu boleh-boleh saja dibuat oleh perusahaan sepanjang SK turunan itu sesuai dengan peraturan perusahaannya. Sesuai dengan peraturan perusahaan artinya SK tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perusahaannya atau mengatur secara lebih rinci dan teknis pelaksanaan peraturan perusahaannya. Akan tetapi tidak boleh berisi ketentuan yang sifatnya bertentangan atau berbeda dengan peraturan perusahaannya. Jadi berdasarkan ketentuan tadi terjawab ya bahwa perubahan peraturan perusahaan bisa saja dilakukan, tapi supaya perubahan itu berlaku efektif secara hukum, maka perubahan itu harus disahkan terlebih dahulu. Tanpa adanya pengesahan, maka perubahan itu secara hukum dianggap tidak ada. Nah, demikian Sobat Legalaxis, semoga penjelasan yang singkat ini bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya mengenai perubahan peraturan perusahaan. Salam.